sebagai ilmu tasawuf memang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja ilmu tasawuf, bahkan ilmu fikih pun tidak dikenal di zaman itu. Juga ilmu nahwu dan sorof pun tidak ada di zaman itu. Waktu itu orang belajar Islam saja dari Rasulullah. Yang mereka kenal adalah risalah aja. Jadi mereka mempelajari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata tasawuf itu tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada banyak ulama yang menolak tasawuf itu dan menganggapnya bid'ah. Baru tahun ini terbit sebuah buku ditulis oleh saudara kita Abdul Qadir Jailani. Sebetulnya nama seorang sufi besar di dalam sejarah, pendiri tarekat Qadiriyah. Tapi beliau ini yang menulis buku ini bukan pendiri tarekat Qadiriyah. Beliau aktivis muslim. Beliau menulis buku yang mengkritik tasawuf dan menganggap bahwa tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang sejarah ada saja orang yang menolak tasawuf. Alasan yang pertama mengapa tasawuf ditolak, karena tidak ada kata tasawuf di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan alasan itu sangat benar. Kata tasawuf memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita diminta dalilnya apa itu? Kita harus mempelajari tasawuf dari Quran dan hadis. Kita tidak akan pernah menemukannya. Sama juga seperti kalau kita mau belajar tauhid. Itu kata tauhid menarik, tidak ada dalam Quran dan hadis. Kata tauhid itu, padahal tauhid itu menjadi dasar keyakinan kita. Kita cari dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis, pada entry tauhid kita tidak akan pernah menemukannya. Saya malah berani menantang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menunjukkan kepada saya kata tauhid dalam Al-Quran, dan saya berani membayar upaya itu dengan dolar. Itu karena saya tahu ini ada indeks Al-Quran misalnya, kata tauhid tidak ada terdapat di situ. Bukan karena saya hafal Al-Quran, tetapi menurut orang yang hafal Al-Quran tauhid tidak ada. Kemudian seperti itu juga tasawuf. Pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, Al-Fusanji, salah seorang penulis buku tasawuf, seperti dilaporkan oleh Al-Hujwiri dalam bukunya Kasful Mahjub, mengungkap tirai. Pada zaman itu, pada zaman Fusanji memberikan komentar begini. Pada zaman kita sekarang, tasawuf ini ada dalam kata-katanya, tapi tidak ada di dalam prakteknya. Pada zaman Rasulullah, tasawuf itu ada di dalam prakteknya, tapi tidak ada di dalam katanya. Sekiranya Al-Fusanji itu hidup sekarang, mungkin dia akan berkata sama juga. Sekarang ini, akhir-akhir ini, mungkin Al-Fusanji juga akan berkata, hari ini kata tasawufnya ada, tetapi prakteknya tidak ada. Di zaman Rasulullah prakteknya ada, walaupun katanya tidak ada. Sekarang ini tugas saya ialah menunjukkan dari ayat Al-Quran tentang jalan tasawuf yang kita pelajari di sini. Praktek-praktek tasawuf yang kita pelajari di sini. Ada dua macam tasawuf. Ada tasawuf amali berkenaan dengan praktek-praktek tasawuf. Dan saya bisa menunjukkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan petunjuk kita untuk menjalankan tasawuf. Dalam makalah yang dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, di situ ada sejumlah ayat di daftar yang menunjukkan praktek-praktek tasawuf yang bisa kita jalankan. Makalah itu ditulis oleh Ustaz Hussein Syahab. Pada makalah itu juga disebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tasawuf secara teoritis di dalam Al-Quran. Jadi itu kita sebut tasawuf nazari, kajian tasawuf. Ada banyak cara untuk menafsirkan Al-Quran. Cara yang paling lazim kita temukan di sini di Indonesia, melihat Al-Quran ini sebagai kitab hukum.
Sehingga ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka tafsirkan secara hukum, disimpulkan hukum-hukum Islam dengan merujuk kepada Al-Quran. Sehingga kalau kita ikuti penafsiran mereka, Al-Quran itu menjadi sebuah buku hukum aja, semacam kitab undang-undang KUHP, perdata atau pidana. Al-Quran ini, itulah misalnya pendekatan ahli fikih. Ada banyak tafsir yang melihat Al-Quran ini dari segi hukum. Misalnya Ahkamul Quran yang ditulis oleh Ibnul Arabi, yang bukan sufi. Ibnul Arabi yang seorang faqih. Ada beberapa tafsir Quran yang judulnya itu sama, Ahkamul Quran. Isinya hanya membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Walaupun di situ terjadi perbedaan pendapat, karena sebagian ulama berpendapat dalam Quran itu hanya ada 300 saja ayat tentang hukum. Tapi sebagian lagi seperti Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mempunyai implikasi hukum. Seperti kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun itu doa, ada implikasi hukumnya, yaitu haram kita ini beribadat kepada selain Allah, dan haram kita ini meminta tolong kepada selain Allah. Jadi setiap ayat itu ada implikasi hukumnya. Ada orang yang melihat ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mempunyai implikasi hukum yang sangat keras. Karena di dalam ayat itu, katakanlah aku berlindung kepada qul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhan yang memelihara manusia, malikin nas, rajanya manusia. Kata mereka ada implikasi hukum di situ, yaitu kita tidak boleh mengangkat raja yang bukan Tuhan. Raja itu harus Tuhan. Dialah harus yang menjadi pemegang kedaulatan yang tertinggi. Kalau pemegang kedaulatan itu MPR, baik sebenarnya atau tidak sebenarnya, itu masih belum boleh, karena MPR itu sekumpulan manusia. Kalau pemegang kedaulatan itu secara sebenarnya di tangan presiden, tetap saja kata itu tidak boleh, karena hanya Allah lah yang malikin nas. Itu satu pendekatan terhadap Al-Quran. Belakangan ini di zaman modern ada lagi yang mencoba menafsirkan Al-Quran itu secara ilmiah, sehingga Al-Quran itu jadi sebuah buku sains dan teknologi. Dulu ketika saya masih muda, saya bangga itu menafsirkan Al-Quran secara ilmiah itu, supaya saya bisa memberi kesan dua sekaligus. Kesan bahwa saya kiai, dan sekaligus kesan bahwa saya ilmuwan. Juga untuk menunjukkan betapa hebatnya nih Al-Quran ini, sampai sangat ilmiah. Ada sebuah tafsir Tontowi Johari namanya, karena Tontowi itu yang menulisnya, Tontowi Al-Johari. Dia menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dari tinjauan ilmiah. Sehingga dalam surat An-Nahl, misalnya ketika ada ayat tentang madu, sekira puluhan lembar dia cerita tentang komposisi kimiawi dari madu itu, khasiat madu itu untuk penyembuhan. Sehingga buku Al-Quran itu menjadi semacam ensiklopedia sains. Wah, itu dulu senang sekali saya baca begitu, karena untuk menunjukkan betapa pinternya kita ini kan, hebat itu. Al-Quran tahu, fisika juga tahu gitu. Tetapi ini sebetulnya tidak boleh disebut tetapi ya. Boleh aja gitu, artinya orang menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Bagi saya secara pribadi sekarang, saya tidak suka lagi melihat Al-Quran dari segi ilmiah itu. Kalau saya mau cari tafsir Al-Quran, tidak akan saya cari tafsir Al-Quran yang bersifat ilmiah. Alasan saya sederhana saja, karena kalau mau membaca uraian ilmiah yang lebih mendalam, mendingan langsung aja buku ilmiahnya, ketimbang baca tafsir Al-Qurannya, lebih bagus loh. Jadi kalau saya ingin tahu astronomi, ingin tahu the Big Bang atau the Black Hole, lebih baik saya baca langsung aja buku astronomi, pengantar astronomi, ketimbang baca tafsir Al-Quran yang mereka reka makna satu ayat dihubung-hubungkan ke situ. Lalu ada satu penafsiran lagi yang itu ingin kita bicarakan sekarang, yaitu penafsiran tasawuf, perspektif sufi terhadap ayat-ayat Al-Quran.
Kitab yang saya pegang ini tafsir Ruhul Bayan, adalah tafsir sufi untuk ayat-ayat Al-Quran. Ada 8 atau 10 jilid tafsir ini. Menafsirkan setiap ayat Al-Quran dari pendekatan tasawuf. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada penulis tafsir ini, apa ada tasawuf itu ada dalam Al-Quran? Menurut penulis tafsir ini, seluruh kitab Al-Quran itu adalah bimbingan tasawuf. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita dalam perjalanan naik kepadanya. Al-Quran turun dari langit kepada kita yang di bumi, agar kita merintis perjalanan dari bumi menuju langit. Karena itu Al-Quran dimulai dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama manusia. Kan permulaan ayat Al-Quran, ayat yang pertama dari Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dan ujung Al-Quran itu adalah An-Nas, artinya manusia. Karena Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai bimbingan dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dilihat dari segi ini, maka seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah pelajaran tasawuf bagi kita. Kita insya Allah mungkin akan membuka paket khusus tasawuf di dalam Al-Quran. Tapi sementara ini kita hanya akan memperkenalkan beberapa ayat Al-Quran yang tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan pendekatan tasawuf. Jadi kalau mau ditafsirkan dengan pendekatan lain, pasti kita gagal. Hanya ayat-ayat itu saja mungkin yang akan kita jelaskan di sini. Tapi saya ingin memberikan contoh lebih dahulu tentang ayat-ayat Al-Quran yang bisa ditafsirkan dengan tafsir yang biasa, tapi juga bisa kita tafsirkan dari perspektif tasawuf. Misalnya ayat yang berkenaan dengan batu-batuan ya di dalam Al-Quran. Di situ disebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarah lamma yatashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarah lamma yahbitu min khasyatillah." Ayat ini cerita tentang bebatuan. Ada di antara bebatuan itu yang segera mengalirkan air dari dalamnya. Ada di antara bebatuan itu yang baru mengalirkan air kalau dia digoncangkan. Ada di antara bebatuan itu yang runtuh karena takut kepada Allah. Tapi ada bebatuan yang lebih keras lagi dari itu. Kalau kita buka tafsir ilmiah, gaya Maurice Bucaille, itu yang nulis buku Al-Quran, Bible, dan Sains Modern, maka dia akan membawa kita kepada penjelasan ilmu bebatuan. Kita akan diajari pengantar kepada geologi tentang jenis-jenis batuan. Kita akan diceritakan bahwa batuan yang memancarkan air itu sebagai mata air di pegunungan atau apa saja. Dan kemudian batuan yang mengeluarkan air dengan digoncangkan itu karena katanya minyak biasanya terletak di antara bebatuan, dan kita bisa mengeluarkan minyak itu kalau kita bor atau kita dinamit, baru minyaknya itu keluar. Quran jadi sebuah buku geologi. Tetapi orang-orang sufi menafsirkan, dan itu salah satu karakteristik penafsiran sufi, batu itu hanyalah perlambang, hanya metafora. Dalam istilah Al-Quran, amsal, hanya amsal saja, hanya perumpamaan. Kalau satu itu masal kan, kalau banyak al-amsal. Al-Quran sering menyebutkan bahwa itu semua adalah perlambang. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Semua perumpamaan itu kami buat bagi manusia, dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang yang berilmu. Atau Al-Quran menyebutkan Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seumpama ba'udah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan, walaupun yang dijadikan perumpamaan itu ba'udah, nyamuk, atau yang lebih rendah dari nyamuk juga.
Allah bisa buat perumpamaan itu dan tidak malu bikin perumpamaan itu. Atau Al-Quran bercerita tentang karakter sekelompok manusia yang munafik. Al-Quran menyebutkan mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Kalau apinya bersinar, mereka ikut maju. Wa idza azlama alaihim qamu. Kalau itunya bersinar, masyaufi, mereka berjalan dalam cahaya itu. Tapi kalau kira-kira gelap, qamu, mereka berhenti. Karena itu perlambang menggambarkan orang-orang munafik yang biasa mengikuti agama itu kalau datang keuntungan dia masyaufi. Tapi kalau kira-kira gelap ini dan agak merugikan, qamu, dia berdiri aja menunggu situasi. Bahkan Al-Quran menyebutkan itu gambaran surga itu semua perumpamaan. Mathalul jannatil lati wa'idat lil muttaqin. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa. Lalu Allah gambarkan pohon-pohon yang direndahkan, air-air sungai yang mengalir di bawah pepohonan, tempat-tempat tinggal yang indah, bidadari-bidadari. Dan itu Al-Quran mengatakan masalul, itu perumpamaan. Saya tidak tahu sejak kapan kita kemudian menganggapnya itu bukan perumpamaan. Kita menganggapnya yang sebenarnya. Sehingga dalam pengajian, ibu-ibu mengajukan penderitaan mereka kepada para kiainya. Karena untuk bapak kok dapat bidadari, kalau kita untuk perempuan apa yang kita dapat? Lalu kiai itu kasih jawab bidadara, katanya. Hanya diganti aja i dengan a. Itu karena kita terbatas tidak melihat ayat-ayat Al-Quran itu sebagai perlambang. Kita melihat sebenarnya saja itu. Dan maaf tanpa mengurangi penghormatan saya kepada kita semua. Itu penafsiran Al-Quran yang sangat dangkal. Kalau kita hanya berpegang kepada teks-teks saja dan tidak mencoba melihat makna yang lebih dalam lagi dari Al-Quran itu. Seperti tadi, batu itu benar-benar bebatuan aja. Padahal kalau dia baca ayat Al-Quran itu dengan lengkap, dia akan bingung itu menerjemahkannya dengan batuan secara geologis. Karena ayat itu dimulai dengan summa qasad qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian keraslah hati mereka sesudah itu. Fahiya kal hijar, seperti bebatuan, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi dari bebatuan itu. Sudah jelas Allah itu kan mengatakan bahwa batuan itu menunjuk kepada hati. Kecapean aja kita menjelaskan itu batu itu secara geologis. Sampai buka-buka ensiklopedia tentang bebatuan. Saya pernah baca tafsir itu sampai mengklasifikasi batuan-batuan itu. Ada feldspar, quartz, segala macam. Lalu dikategorikan dalam 3 kelompok batuan di situ. Ayat itu sebenarnya menyebut 4 kelompok batu yang sebetulnya menunjukkan kelompok hati manusia. Ada di antara hati manusia itu yang mudah memancar cahaya kehusyuan dari dirinya. Itu hati orang-orang yang saleh, yang kata Al-Quran, wa inna minal hijarah lamma yatafajjaru minhul anhar, yang memancarkan air keberkahan ke sekitarnya. Yang hatinya itu begitu lembut sehingga kehusyuan itu mudah dia terima. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan Al-Quran menggambarkan orang-orang yang khusyuk dalam ibadah itu. Kalau saya tidak salah dalam surat Maryam atau surat Kahfi, mereka itu kharru sujada wa bukiyah. Mereka merebahkan dirinya sujud sambil menangis. Dan terus-menerus menangis. Itu hati orang-orang yang saleh, yang segera lembut ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hati itu yang baru lembut, baru jinak, itu kalau digoncangkan oleh musibah. Ada orang-orang itu yang baru dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau musibah menimpa mereka, mungkin hati kebanyakan di antara kita, tapi alhamdulillah masih masuk hati yang bagus. Karena datang musibah, kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kalau orang kena musibah, dia bisa lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat kepada dukun, atau memilih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak orang-orang yang memperoleh kekhusyuan itu karena musibah.
Biasanya dia tidak pernah bisa berdoa sambil menangis. Karena musibah itu doanya terus menerus menangis. Kita tidak usah mempersoalkan apa menangisnya karena penderitaan atau menangisnya karena kekhusyuan. Karena mengajukan penderitaan kita kepada Allah itu diperintahkan dalam Al-Quran. Nabi Ya'qub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan segala derita dan kepedihanku kepada Allah. Jadi kalau mau, basahilah sajadah kita dengan air mata. Walaupun air mata itu karena kesedihan mendapat musibah, tapi air mata itu kita basahi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adukan derita kita kepadanya. Nah, ada orang-orang yang setelah mendapat musibat, apalagi kalau musibatnya beruntun, dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali orang itu pasrah total kepada Allah ketika dia merasa tidak mampu mengatasi musibat yang dihadapinya. Barulah dia benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau musibat itu masih bisa diatasi, egoismenya masih ada, kepongahan dirinya masih ada, bahwa dia masih bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau musibat itu membuat dia terpuruk betul, yang dalam istilah Al-Quran muddor, amman yujibul muddarra idza da'a wa yakshifus su'a. Maka siapa lagi yang menjawab seruan seorang yang dalam keadaan terpuruk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailahun ma'allah, apa ada Tuhan lain selain Allah yang bisa kita mintakan pertolongan dalam saat terpuruk seperti itu. Jadi ada hati itu yang mudah tersentuh apabila dia mendapat musibah. Karena itu kadang-kadang kita harus syukuri musibah itu. Malah kalau bisa berdoa supaya diberi musibah yang sangat besar, sehingga kita ini mencapai hati yang sangat lembut. Nabi kan ketika ada seorang sahabat mempunyai hati yang sangat keras, tidak bisa khusu-khusu, boro-boro bisa menangis itu kalau berdoa itu. Malah kalau lihat orang berdoa menangis, kita ketawa lagi. Lalu datang menemui Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh dia untuk datangilah anak yatim dan usap kepala mereka. Kata Rasulullah, itu akan menjinakkan hatimu. Maksudnya karena kalau kita melihat orang anak yatim, kita kan paling tidak, walaupun kita tidak menderita, kita akan tersentuh dengan penderitaan dia. Itu hati yang runtuhnya itu karena goncangan. Ketiga, itu ada hati kata yang runtuh itu karena perasaan bersalah yang menghantui dia. Wa inna minal hijarah lama yahbitu min khasyatillah. Karena takut kepada Allah. Di dalam kisah-kisah tasawuf banyak orang-orang sufi yang semula adalah orang yang tenggelam dalam kemewahan dunia seperti Ibrahim bin Adham. Kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu saja. Tapi akhirnya kemudian sadar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seperti Fudail bin Iyad yang menghabiskan waktunya dalam judi, minum-minuman keras, bermain perempuan. Sampai satu malam, di tengah malam, dia mendengar seorang perempuan membaca ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum datang juga waktunya buat orang yang beriman merasa takut hatinya dengan peringatan Allah? Dia meneteskan air matanya dan dia kembali ke jalan yang benar. Buya Hamka dulu pernah cerita tentang seorang perwira di zaman revolusi yang sudah tidak memperdulikan lagi halal dan haram lah. Kemudian tiba-tiba dia dengar suara azan, dan entah gimana suara azan itu menyentuh hatinya, dan dia kembali ke jalan yang benar. Itu hati yang runtuh karena perasaan berdosa, perasaan salah. Walaupun kita tidak boleh beranggapan kalau begitu supaya kita khusyuk, sudah kita lakukan aja dosa sebanyak-banyaknya sampai kita ini kekenyangan, dan setelah itu baru kita bertaubat. Nanti tobatnya khusyuk. Nah, yang kita khawatirkan itu kita tidak keburu tobat dan maut keburu menjemput kita. Nah, tapi ada juga katanya hati yang tidak bisa digoncangkan dengan musibat juga tidak, dengan perbuatan dosa terus-menerus juga, malah tambah keras hatinya itu. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Ya, lebih keras lagi dari batu. Ada hati-hati yang seperti itu. Kalau kita lihat dari situ, kita menemukan, bagi saya sendiri, Al-Quran malah lebih indah kalau kita tafsirkan dari perspektif tasawuf ketimbang dari perspektif ilmiah. Lebih menyentuh lagi dan lebih memberikan kepada kita petunjuk
Sehingga kita mulai menganalisis hati kita ini di antara kategori itu. Jangan-jangan hati kita, misalnya kita bersyukur, alhamdulillah ini kita termasuk hati yang khusyuk kalau dapat musibah. Nah, kalau kita masuk ke situ, buru-buru kita berdoa, Tuhan beri saya musibah sebanyak-banyaknya supaya bisa lebih khusyuk lagi kepadamu. Saya tidak main-main ini, betul. Kalau mau, saya tahu bahwa ini pasti tidak akan kita ikuti. Artinya jarang di antara kita yang memohon supaya kita diberi musibah sebanyak-banyaknya. Tadi saya sebutkan ayat tentang bebatuan itu bisa ditafsirkan secara ilmiah, bisa ditafsirkan secara tasawuf. Tapi ayat yang akan kita bicarakan sekarang itu hanya bisa ditafsirkan secara tasawuf. Dan kalau kita mencoba menafsirkannya secara ilmiah, kita akan gagal. Atau saya ingin tahu juga, tolong di antara bapak dan ibu mencoba menafsirkan ini secara ilmiah. Ini ayat dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. La syarqiyatin wala gharabiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Bapak dan Ibu lihat, sini Al-Qur'an mengulangi kata masal itu ya, yang artinya perumpamaan. Bahkan di ujung itu mungkin karena kecenderungan kita untuk menafsirkan Al-Qur'an apa adanya saja, Al-Quran menjelaskan lagi, wa yadribullahul amsala linnas. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Kembali kepada yang pertama, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dalam kaca. Dan kaca itu seperti seakan-akan kaca itu bintang yang cemerlang, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, tidak berasal dari timur dan tidak berasal dari barat. Hampir-hampir minyaknya saja bersinar, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah berikan petunjuk dengan cahayanya siapa yang dikehendakinya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi, ayat ini sangat sufi, very mystical, dan kita tidak bisa menafsirkan ayat ini selain dari perspektif tasawuf. Imam Al-Ghazali menulis satu kitab khusus menjelaskan ayat ini. Namanya Mishkatul Anwar, Mishkat cahaya. Mishkat itu sebuah tempat relung begini, tidak ada lubang tembus, jadi sebuah tempat. Ya kalau kita simpan cahaya di situ, lampu berada di situ, lampu itu cahayanya tidak bisa terlihat dari luar. Imam Al-Ghazali menulis bukunya Mishkatul Anwar, itu mishkatnya cahaya, sebuah wadah, bentuknya seperti kalau kubah. Itu kalau kecil dia disebut mishkat. Al-Ghazali menulis buku Mishkatul Anwar. Beliau memulai dengan sebuah hadis bahwa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 10.000 tirai. Buku itu dimaksud menjelaskan tirai-tirai yang harus kita sobekkan sebelum kita dihempaskan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita harus melewati 10.000 tirai itu. Ada tirai cahaya dan ada tirai kegelapan. Seluruh kitab itu hanya menjelaskan Mishkatul Anwar. Nah, kita tentu saja tidak akan mengikuti Imam Al-Ghazali karena waktu kita tidak cukup. Di samping alasan yang sebenarnya karena saya tidak begitu mengerti apa yang ditulisnya. Nah, kita ingin ikuti ini penjelasan dari Hakim At-Tirmidzi yang juga membahas ayat ini. Hakim At-Tirmidzi itu orang yang mempelajari tasawuf, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya.
Berdua ini bersama-sama menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang menarik dari cerita Hakim At-Tirmidzi itu ialah bahwa dia memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut ilmu laduni ya, ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah lewat mimpi keduanya. Jadi suami istri itu seringkali mimpi, dan mimpinya itu berisi berbagai petunjuk. Dan seluruh mimpinya itu dikumpulkannya dalam sebuah buku yang merupakan catatan mimpi yang paling bersejarah di dalam tasawuf. Di Amerika ada orang mengajarkan tasawuf dengan menganalisis buku Hakim At-Tirmidzi itu, membahas mimpinya itu dan dijadikan petunjuk jalan. Setelah baca itu, saya jadi sangat memperhatikan mimpi saya sekarang ini. Mudah-mudahan ada petunjuk dari alam gaib di situ. Jadi kalau bangun, buru-buru ingat-ingat mimpi itu. Biasanya jarang kita ingat mimpi kan. Bangun langsung hilang. Kecuali kalau mimpinya menakutkan, terus ingat. Atau mimpinya sangat menyenangkan. Tapi mimpi yang merupakan isyarat-isyarat alam gaib biasanya tidak teringat, lolos dari perhatian kita. Karena kita tidak terlatih untuk memperhatikan itu. Lagi pula biasanya mimpi itu datang dalam bentuk perlambang kan, dalam bentuk masal. Jadi kita memerlukan seorang yang menerjemahkan lambang-lambang itu di dunia nyata. Dan itu hanya dari pengalaman terus menerus biasanya sampai. Hakim At-Tirmidzi menulis buku tentang mimpi itu. Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih juga membuat buku takwil mimpi. Bahwa mimpi itu bisa kita percayai kalau mimpi yang baik. Itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibn Arabi menyebutkan di antara berbagai hikmah itu ada yang oleh Ibn Arabi disebut hikmah Yusufiyah. Karena surat Yusuf itu kan dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara qawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Lalu bapaknya berkata, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena mungkin saudara-saudaramu akan mencelakakan kamu. Itu juga kalau menurut orang-orang sufi, mimpi-mimpi seperti itu karena tidak boleh kita ceritakan kepada orang-orang, kecuali kepada guru kita. Alasannya apa? Karena orang-orang itu bisa menafsirkannya macam-macam. Dan itu akhirnya malah menyesatkan kita. Mestinya tanyakanlah kepada orang yang mengerti tentang takwil mimpi itu. Dan Yusuf alaihissalam diajari Allah tentang takwil mimpi itu. Sampai jadi profesi dia kan. Untuk selanjutnya dari takwil mimpi itu. Kita mau kembali lagi ke ayat ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Nah, menurut Hakim At-Tirmidzi, dia menulis juga buku tentang penjelasan ayat ini. Kata Hakim At-Tirmidzi, ayat ini menggambarkan hati kita. Miskat itu adalah hati kita yang paling dalam. Tidak Allah biarkan siapapun dalam hati itu untuk menempati hati kita yang paling dalam itu kecuali Allah sendiri. Setan dan sebagainya tidak bisa mencapai hati kita yang paling dalam kepada miskat itu. Di situ sudah Allah simpan cahaya fitrah, kecenderungan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di dalam miskat itu yang terlindung. Orang menerjemahkan miskat itu an inner shrine ya. Shrine kan tempat suci. Itu tempat suci jauh di dalam batin kita yang paling dalam, itu ada inner shrine. Yang itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nobody has access to that inner shrine. Setan juga tidak bisa masuk ke inner shrine itu. Dan Allah simpan di situ misbah. Pada kebanyakan orang, lampu itu tidak kelihatan, tertutup seperti cermin yang sangat kotor, sehingga tidak keluar cahaya dari cermin itu. Karena cerminnya sangat kotor. Pada orang-orang tertentu, hati itu tersimpan dalam cermin yang sudah dibersihkan, polished mirror, yang sudah dibersihkan, fi zujajah, dalam sebuah kaca.
Sebuah kaca yang begitu bersih kacanya itu, ka'annaha kaukabun duri, seakan-akan dia bintang yang cemerlang. Itu karena sinar itu jadi bersinar, kemudian dia dinyalakan dari syajaratin mubarakatin zaitunah, dari pohon zaitun yang diberkati. Ada penerjemah bahasa Inggris menerjemahkannya spiritual cosmic tree, pohon kosmis yang spiritual, dari pusat kehidupan, dari pusat keabadian dinyalakannya itu. Pohon yang diberkati, yang tidak berasal dari timur, tidak berasal dari barat, yang minyaknya saja hampir-hampir bersinar walaupun tidak disentuh oleh api. Menurut Hakim At-Tirmidzi, kalau hati kita yang paling dalam ini sudah dibersihkan, itu ada satu perjalanan khusus menuju kepada hati kita yang paling dalam itu. Dan sebetulnya itu perjalanan menuju sekian banyak alam. Dalam perjalanan kita menuju hati kita yang paling dalam, lalu kita berhasil membersihkan hati kita yang paling dalam, dan keluarlah cahaya seperti bintang cemerlang itu kan, kaukabun duri. Dan kalau cahaya itu sudah memancar dari hati yang bersih seperti itu, kemudian dari langit pun datang cahaya. Dari hati katanya datang cahaya yang naik ke langit, dan dari langit datang lagi cahaya nur rabbaniyah, cahaya ketuhanan yang lebih cepat datang kepadanya ketimbang cahaya itu menemui Tuhannya. Bertemulah kedua cahaya itu yang disebutkan dalam ayat ini, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, dan Allah berikan petunjuk kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itulah Allah buat perumpamaan. Jadi ini katanya menggambarkan proses pembersihan hati manusia, dan yang diceritakan Allah di sini adalah hati seorang mukmin yang sudah berhasil membersihkan cermin hatinya sehingga sinar dia memancar, disambut dengan sinar Rabbani yang lebih bersinar lagi, sehingga bertemulah nur ala nur, dan orang itu berjalan di atas cahaya. Banyak sekali ungkapan dalam Al-Quran tentang cahaya itu, dan itu tidak bisa kita terjemahkan secara fisika misalnya ya, fisika Newtonian atau kuantum sekalipun, karena itu cahaya itu hanya menunjukkan cahaya ruhani. Dalam Al-Quran, Al-Quran bercerita tentang ada manusia yang berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya. Al-Quran juga bercerita tentang orang-orang yang nanti di hari kiamat memancarkan cahayanya. Kemudian katanya orang-orang kafir, orang-orang munafik malah disebutkan di situ. Orang-orang munafik itu, sebagian ulama menafsirkannya itu pada hari kiamat. Sebagian lagi orang-orang sufi menafsirkan itu di sini juga, bukan pada hari esok. Sebagian yang membawa cahaya. Kemudian orang-orang munafik katanya berkata, tolong tengok kami sebentar, naktabis min nurikum, biar kami jemput sepercik cahayamu. Dan itu katanya menggambarkan orang-orang yang sudah hatinya tersepuh itu, kalau dia menengok saja, itu tengokannya memancarkan cahaya, menyebarkan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Saya jadi ingat tulisan Thomas Merton ya, dan ini sudah jelas bukan Quran dan hadis. Thomas Merton menulis buku Mysticism in the Nuclear Age, tasawuf di zaman nuklir, mungkin kalau terjemahan bebasnya. Thomas Merton berkata begini, engkau tidak bisa menyelesaikan masalah di dunia kita sekarang ini dengan membawa sebuah sistem. Engkau juga tidak bisa menyelamatkan dunia ini dengan tindakan-tindakan karitatif. Dunia kita sekarang ini memerlukan kehadiran orang-orang suci. Kehadirannya itu biar kita memperoleh sejemput dari cahaya dia. Seperti Ustaz Samsuri cerita, kita mau cerita tentang Nabi Khidir yang belajar kepada Nabi Musa, yang isinya juga itu adalah sebuah perjalanan tasawuf yang hanya bisa kita artikan dari segi tasawuf. Menurut Hakim At-Tirmidzi, dia menulis tahapan hati dari yang paling luar sampai hati yang paling dalam. Hati yang paling luar sabar nih. Yang kedua qalb. Ketiga fuad.
Ini semua hati ya. Kalau dicari dalam kamus semuanya hati. Lub, kemudian sir. Ini bentuk jama dari kata sadar ini sudur. Qalb, khulub, fuad, afidah. Lub, albab, sir, asrar. Salah satu gelaran Nabi adalah siril asrar, sir dari segala sir. Karena Nabi adalah contoh manusia yang dalam perjalanan ruhaninya sudah sampai ke tingkat sir. Ini semua artinya hati. Kata Hakim At-Tirmidzi untuk menjelaskan ini, dia menjelaskan begini. Sama seperti kita sebut mata kepada ini yang ada dalam cekungan tulang, itu kita sebut mata. Tapi dalam mata itu kan ada putih-putihnya, ada hitamnya, kemudian di dalam hitam itu, dalam pupil mata itu ada lagi lingkaran yang lebih dalam lagi. Dan dalam lingkaran yang lebih dalam itu ada titik cahaya di situ. Ada titik cahaya yang dengan itu kita bisa melihat. Jadi mata kita ini berlapis-lapis juga. Tapi kita semua sebut itu mata. Nah, hati kita ini, kita sebut hati ini kepada salah satu bagian dari diri kita, sebetulnya menunjuk kepada banyak macam-macam hati yang kita sebut hati itu. Makin kesini itu makin dalam. Dan yang disebut mishkat itu adalah sir. Itu yang inner shrine, yang Allah keep watch over it, yang tidak biarkan siapapun masuk ke situ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kursiku meliputi langit dan bumi, tapi hanya hati seorang mukmin yang bisa meliputi aku. Jadi hanya hati, the heart of believers, yang dapat contain me, yang bisa meliputi aku. Itulah taman Tuhan di dalam diri kita. Makin kesini itu makin rahasia kan? Karena itu ini disebut sir. Sir itu artinya rahasia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu gelarnya adalah sirul asrar, yang paling rahasia dari segala yang rahasia. Karena perjalanan ruhani beliau sudah sampai kepada tingkat hati yang paling dalam itu. Mungkin bapak dan ibu-ibu yang sering baca sholawat pernah mendengar sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Allah, sampaikan salawat kepada cahaya dari segala cahaya, kepada rahasia dari segala rahasia, kepada obat dari segala derita, kepada kunci dari segala kemudahan, Sayyidina Muhammadinil Mukhtar, junjungan kami Muhammad manusia pilihan, wa alihil adhar, kepada keluarganya yang suci, wa ashabihil akhyar, kepada sahabat-sahabatnya yang baik, adada ni'amillahi wa ifdali, sampaikan salawat kepadanya sejumlah bilangan kenikmatan Allah dan anugerahnya. Menurut para kiai di kampung itu sholawat nur, sholawat cahaya. Kalau kita ingin bercahaya, tidak dalam pengertian kosmetik, maksud saya kan kadang-kadang kita ingin bercahaya juga supaya kelihatan tampan atau cantik, bukan itu yang dimaksud. Supaya di alam malakut kita memperoleh cahaya, karena dianjurkan kita mewiridkan sholawat itu. Kata sebagian ulama juga, ya ini boleh percaya, boleh tidak. Kalau kita mendawamkan sholawat ini sebelum tidur, insya Allah karena kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita. Dan Nabi berjanji bahwa kalau aku muncul dalam mimpi kamu, itu pastilah aku. Karena setan tidak bisa menyerupakan dirinya sebagai aku, kan itu di dalam Sahih Bukhari. Perjalanan seorang sufi ya, itu adalah perjalanan dari sodar ini kepada sir. Sodar adalah bagian hati kita yang paling luar, the outermost
circle of our heart, bagian kita yang paling luar. Jadi bayangkanlah hati kita ini seperti bawang, ada beberapa lapis. Lapisan paling luar dari hati kita adalah sadar. Inilah yang jadi bahan kajian psikologi. Orang-orang psikologi itu dengan bangga menyebut ilmunya psychology, ilmu tentang jiwa. Tapi sebetulnya yang mereka pelajari adalah ilmu tentang sadar itu. Inilah yang sedih kalau kita melihat sesuatu yang menyedihkan kita, yang jengkel ketika kita melihat ada perbuatan orang lain yang tidak kita kehendaki, yang gembira kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, yang terangsang kalau melihat sesuatu yang menggiurkan. Itu adalah sadar, bagian hati yang paling luar. Hati yang paling luar itu orientasinya hanya kepada hal-hal yang bersifat sensual, hal-hal yang bersifat empiris, yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Orang bicara tentang mind, misalnya dalam psikologi modern, sebenarnya baru sampai tahap sadar saja. Sampai tahap itu pun psikologi mengklaim belum begitu mengerti sebetulnya. Sampai tahap itu pun, sampai kita menemukan banyak sekali aliran psikologi kan. Lebih dalam lagi itu adalah qalb. Dan qalb inilah yang mulai berhubungan. Kalau sadar ini berhubungan dengan alam empiris. Orang sebut itu alam nasut. Alam ini, alam dunia nyata kita ini, sadar itu. Dan orientasinya ke bumi dia. Sadar itu nasut ya, alam empiris ini. Nah, kalau kita sudah mulai menengok ke alam yang lain, mulai memelihara nilai-nilai luhur. Jadi kalau misalnya pada semua orang ada salah satu kesalahan psikologi modern yang sekarang dikritik habis. Orang berpendapat bahwa jiwa manusia itu sebetulnya jelek, jiwa manusia itu mementingkan diri sendiri. Pokoknya yang jelek-jelek itu sifat manusia. Belum pernah ada makhluk yang merendahkan dirinya begitu rendah seperti manusia. Jadi manusia itu menyebut bahwa kalau yang disebut manusia itu pastilah yang jelek. Bapak-bapak kan kalau ada orang, ini kok orang itu tidak bisa kita suap. Pokoknya carilah yang lain. Tawari apa saja dia. Dia kan manusia juga. Jadi kalau kita sebut manusia, itu artinya dia punya kecenderungan untuk berbuat jelek. Kalau yang jelek-jelek itu kita sebut, itu manusia. Ya namanya juga manusia sih. Gitu. Jadi selalu kalau manusia itu adalah wataknya itu jelek. Ada cerita orang Amerika di Jepang. Dia antri di sebuah stasiun. Di counter itu ada duit bertumpuk ditinggalkan orang. Orang Amerika itu memandang karena dengan jengkel. Karena semua orang yang beli itu mengacuhkan uang itu. Sampai kata hatinya jadi tenang. Karena ada seorang yang kemudian ngambil duit itu. Tapi kemudian duit itu disebarkan. Siapa nih yang punya duit ini? Lalu ketika orang Amerika itu ditanya, mengapa Anda senang ketika ada orang yang mengambil duit itu? Orang Amerika itu berkata, ya paling tidak ada manusia di situ. Jadi kalau yang namanya manusia, itu selalu cari keuntungan. Ini kan ada duit yang tidak ada yang mengurusnya, pastinya semua ingin memanfaatkan itu. Jadi selalu manusia dinilai jelek. Maksudnya mungkin itu sadarnya itu ya. Manusia, karena disitulah disimpan hal-hal yang berorientasi kepada keduniaan, egoisme, kepongahan, di situ. Nah, qalb itu adalah tempat menyimpan nilai-nilai yang luhur, kecintaan kepada perbuatan baik, dan kita sebetulnya juga punya kecenderungan untuk berbuat baik. Rasa kasih sayang, misalnya, kecintaan, itu tuh berada di dalam qalb. Dan dia sudah mendapat percikan cahaya ilahi walaupun sedikit. Nah, makin dalam, makin banyaklah cahaya ilahi yang kita serap. Kita tidak sempat ini menguraikannya secara terperinci. Kita mau katanya disiplin ini sama waktu. Jadi kita akan diskusi. Dan saya mohon maaf tidak sempat menceritakan Nabi Khidir itu ya, yang ayat-ayatnya mulai dari ayat 60 sampai ayat yang terakhir bercerita tentang perjalanan seorang murid yang bernama Musa alaihissalam yang belajar tasawuf dari Nabi Khidir. Kemudian kalau Bapak ingin lebih mendalami lagi tasawuf dari ayat-ayat Al-Quran, dapat dirujuk makalah Ustadz Husain itu. Di situ disebutkan ayat-ayat yang bisa kita pelajari yang menunjukkan tasawuf amali,
apa yang harus kita lakukan di samping tasawuf nazari? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Berapa riwayat berdasarkan hadis-hadis dosa-dosa kita diampuni dari Jumat yang lalu sampai ke Jumat yang itu, kira-kira begitu. Banyak lagi keutamaan lain dari surat Kahfi itu yang saya sayang sekali tidak hafal. Tapi saya pernah membaca satu riwayat yang agak mengejutkan. Ini pernah satu hari Nabi itu dalam perjalanan bersama sahabat-sahabatnya di padang pasir loh. Lalu seorang sahabat duduk di satu tempat, tiba-tiba datang lapor kepada Nabi, karena ketika dia hamparkan serbannya untuk duduk, dia mendengar ada orang sedang membaca surat Kahfi. Lapor kepada Nabi. Kata Nabi, itu mayit sedang membaca surat Kahfi di alam kubur untuk menghilangkan kecemasan dia dan ketakutan dia di alam kubur. Riwayat itu agak mengejutkan saya karena di alam kubur masih bisa baca Quran gitu kan. Padahal saya punya anggapan, sudahlah kalau sudah di situ tidak ada lagi amal-amal saleh lainnya. Ternyata masih. Dan kalau bapak-bapak tidak percaya, kan kita dengar juga waktu Nabi Mi'raj, Nabi itu memimpin salat di depan para nabi yang semuanya sudah meninggal dunia. Riwayat itu diterima sahih oleh semua orang. Itu ternyata sudah meninggal pun masih bisa salat itu. Saya tidak bermaksud ya kita nunggu aja lah salat itu nanti kalau sesudah mati. Karena itu insya Allah kalau kita tidak salat di sini tidak bisa salat di sana itu. Dan di sana tidak ada pusat kajian tasawuf untuk bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pertama masalah tadi penafsiran. Tadi Pak Jalal mengukakan bahwa penafsiran itu misalnya di ayat Al-Quran ada penafsiran secara ilmiah maupun penafsiran secara tasawuf. Saya ingin menanyakan di mana keabsahan penafsiran secara tasawuf, karena kan kalau kita melihat dalam ilmu keislaman, nanti ketika seorang menafsirkan suatu ayat banyak sekali disiplin yang harus dia kuasai, mulai dari misalnya ilmu bahasa Arab, bayan, mani dan sebagainya gitu. Kemudian di mana keabsahan seorang menafsirkan bahwa suatu ayat itu menjadi ayat-ayat sufi. Ada seorang menafsirkan misalnya ayat-ayat Quran berdasarkan simbol-simbol. Misalnya banjir Nabi Musa. Banjir Nabi Musa itu bukan banjir sebetulnya, tapi misalnya informasi, teknologi dan sebagainya. Tapi kalau kita tanyakan pada orang-orang yang memperdalam dalam ilmu agama, dia mengatakan bahwa ya banjir itu ya banjir. Ya itulah seperti itu. Kemudian kalau misalnya penafsiran tentang ayat-ayat itu mengandung suatu ayat-ayat tasawuf atau ayat sufi, di mana keabsahannya? Karena kadang-kadang kalau kita baca cerita-cerita tentang tasawuf atau sufi, kadang-kadang ada penafsiran ayat-ayat yang kadang-kadang wallahu alam, apakah karena saya belum bisa menerima, tapi kadang-kadang seakan-akan keluar rel gitu, keluar dari rel, atau kadang-kadang ya barangkali menurut orang tasawuf itu benar, tapi barangkali kalau menurut orang awam yang kayaknya aneh gitu, al-halak dan sebagainya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, dari masalah hati itu, tadi Kang Jalal mengatakan ada sudur, ada qalb, ada fuad, ada lub. Saya ingin menanya, kadang-kadang Al-Quran dia berbicara tentang fuad, berbicara tentang masalah qalb. Di mana penempatan antara sudur, qalb dan fuad itu? Kemudian kadang-kadang ada bicara tentang akal. Kadang-kadang saya tidak mengerti, kadang-kadang Imam Ghazali menggunakan akal antara kadang-kadang hati, kadang-kadang qalb, kadang-kadang akal. Nah, posisi akal dan qalb itu di mana gitu? Kalau bisa Kang Jalal menempatkan posisinya sehingga kita tidak rancu gitu, melihat di mana posisinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Quran itu ada zahirnya dan ada batinnya. Untuk setiap makna Al-Quran itu ada makna lahirnya, dan setiap makna lahirnya mempunyai 7 makna batiniahnya. Dan setiap makna batiniah itu mempunyai lagi 7 makna batiniah lagi. Nabi hanya ingin menggambarkan bahwa Al-Quran itu mengandung makna yang luar biasa. Dan apa yang kita peroleh dari Al-Quran sangat bergantung kepada kemampuan kita. Jadi Al-Quran seperti sebuah samudra. Apa yang kita peroleh dari samudra itu bergantung kepada kemampuan menyelam kita. Kalau kita tidak bisa menyelam dan hanya bisa di atas-atas saja, insya Allah kita akan makan teri atau plankton. Yang paling repot malah petangur batu karang.
lebih dalam lagi, sampai paling dalam, nun di dasar samudra, kita akan memperoleh mutiara yang cemerlang. Semua bergantung kepada kemampuan menyelam kita. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan makna Al-Quran itu tidak sama kepada setiap sahabatnya. Karena Nabi itu seorang guru yang baik, bukan Nabi orang yang tidak transparan. Oh, ada yang disembunyikan kepada sahabat yang lain, tapi ada yang disampaikan kepada sahabat tertentu. Bukan begitu. Tapi karena Nabi memperhitungkan kemampuan orang itu menerimanya. Ada makna-makna tasawuf itu yang sangat dalam. Orang bahkan akan kebingungan. Yang lebih repot lagi, setelah bingung, kemudian menganggap sesat orang yang membingungkan dia itu. Jadi seperti anak kecil belajar geometri Lubachevsky, bukan geometri Euclides, geometri mutaakhir lah. Bingung ini anak kecil itu, nggak ngerti dia karena memang matematikanya belum sampai ke situ. Tapi langsung dia teriak-teriak, ini guru sesat ini, hukum saja gitu. Kalau bisa tangkap oleh jaksa agung. Itu keliru ya. Kelirunya dua-duanya. Gurunya keliru karena dia menyampaikan geometri tinggi kepada murid-murid SD. Dan murid SD juga keliru karena buru-buru menganggap guru itu sesat hanya karena dia tidak memahaminya. Nah, memang betul banyak penafsiran sufi itu yang bisa membingungkan orang-orang awam. Seperti Ibn Arabi menjelaskan ayat Al-Quran yang menurut saya memang tidak bisa dijelaskan kecuali secara sufi. Ayat itu berbunyi begini, Aynama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di sana ada wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Sekarang coba, kata Ibn Arabi sendiri, malah Imam Al-Ghazali juga di sini. Ini ada tulisan Al-Ghazali, Raudatul Talibin wa Umdatus Salikin. Ini juga petunjuk ke jalan sufi. Kata Imam Al-Ghazali, sekarang kamu lihat di sekitar kamu, apa yang kamu lihat? Betul kamu lihat Allah? Saya jawab sendiri, saya lihat enggak, yang saya lihat itu ada jam, ada dinding, ada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saya tidak melihat Allah di situ. Padahal Al-Quran mengatakan, Aynama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Coba gimana kita harus menafsirkan itu? Walillahil masyriku wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhallah. Al-Baqarah ayat 115. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dan kemanapun kamu menghadap, di sana kamu lihat wajah Allah. Dan Ibn Arabi membuat penafsiran yang kemudian kita kenal sebagai wahdatul wujud. Dan orang kebingungan memahami dia. Tadi disebutkan Al-Hallaj misalnya berteriak di mana-mana, Anal haq, akulah Tuhannya. Yazid Al-Bustami satu hari teriak-teriak di pasar seperti orang tidak hilang ingatan. Memang sudah hilang ingatan dia. Bahkan bukan saja ingatan yang sudah hilang, dirinya juga sudah hilang. Yazid Al-Bustami teriak-teriak, Subhani ma'a'zama sya'ni, katanya. Maha suci aku, alangkah agungnya aku. Ribut tentu orang-orang awam. Sekiranya kita dengar waktu itu, ribut juga kita. Ini orang gila beneran, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau mereka ditanya, pastilah mereka akan menunjuk ayat itu. Aynama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Dan kata orang-orang sufi, kalau kita tidak bisa melihat Allah, itu karena tirai-tirai yang menutup kita. Karena kita ini baru pada tingkat sodar saja, belum masuk pada tingkat sir, belum masuk pada kedalaman hati kita, sehingga kita tidak melihat Allah. Boro-boro tidak melihat Allah, bahkan kita tidak merasakan kehadiran Dia di tengah-tengah kita. His living presence, kita tidak rasakan kehadiran Dia. Jadi sekali lagi memang bisa saja. Kalau saya tanya, bagaimana kita menguji keabsahan itu, penafsiran tasawuf itu? Kalau saya tidak akan pernah berusaha menguji. Karena saya adalah anak SD yang baru tahu dasar-dasar matematika. Saya tidak akan berani mengetes orang-orang yang matematikanya sudah tinggi. Nah,
Bukan saja tidak berani, memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana mengecek keabsahan penafsiran tasawuf itu, saya tidak mau ngecek aja, biarkan aja itu. Yang kita ketahui, lihat saja orangnya itu yang menafsirkan tasawuf itu. Apakah dia memang orang berilmu? Kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku itu tafsir secara tasawuf, tapi ilmunya tidak ada, ya kita bisa persoalkan dia. Lagi pula, itu orang-orang sufi itu menafsirkan itu ya sudah pakai ilmu bayan, ma'ani, dan tidak bertentangan dengan makna zahir Al-Quran itu. Sama sekali tidak bertentangan. Dan itu karena ilmu mereka yang sangat mendalam. Pernah satu saat saya di Malaysia, dalam sebuah seminar, saya cerita tentang Ibn Arabi. Rupanya ada orang dikirim dari Indonesia khusus untuk menyerang saya di seminar internasional itu. Lalu dia menjelaskan, saya ini kafir karena saya mengikuti orang kafir seperti Ibn Arabi. Kemudian dia mendaftar pendapat para ulama tentang kekafiran Ibn Arabi. Ulama ini dalam kitab ini menyebut Ibn Arabi ini kafir, ulama ini ya. Saya kira tidak apa-apa. Katanya menurut orang-orang sufi, Anda itu belum jadi sufi kalau belum ada 400 orang menyebut Anda kafir. Dan 400 orang itu harus ulama lagi. Jadi jangan orang biasa. Tapi jangan kemudian kita bikin tafsir-tafsir yang aneh-aneh supaya dikafirkan oleh ribuan orang karena ingin jadi sufi. Hati, fuad, terus akal. Tidak itu ruh lagi ya. Ruh, akal, hati itu. Bagaimana itu letaknya? Untuk sementara saya tidak tahu tuh. Nantilah mungkin ketika ada pembicaraan khusus tentang ruh, akal, dan hati. Karena kadang-kadang para ulama, bukan saya saja, juga para ulama juga dengan rancu menggunakan 3 istilah itu sekaligus. Istilah-istilah ini juga kan digunakan secara rancu. Dan kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan ini secara terperinci. Ini jadi kuliah tersendiri lah. Apa yang disebut akal, apa yang disebut ruh, sabr, qalb, dan seterusnya itu. Di dunia barat saja orang masih bingung apa sih yang disebut mind itu. So what is mind? Dan jadi perbincangan yang berkepanjangan juga. Satu lagi sebetulnya nafs. Nafs yang artinya diri juga. Itu ada ini akal, kemudian nafs, ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanya mengenai aspek tasawuf. Di sini Bapak tulis mengenai tasawuf ilmi dan tasawuf amali. Yang pemula-pemula begini, buku apa yang ada di sini yang bisa kita peroleh atau kita baca, dan amalan-amalan apa yang praktis yang mudah untuk kita yang pemula ini. Terima kasih. Di sini ada beberapa buku tasawuf, misalnya Negeri Sufi. Dan kebetulan buku itu menarik juga untuk baca karena isinya cerita-cerita dari dunia sufi sebagai pengantar bagi kita. Kemudian di situ saya lihat juga ada buku, dan itu sebenarnya agak advance dan merupakan teks klasik dari tasawuf, yaitu Al-Qusyairiyah. Al-Qusyairiyah terjemahan dari bahasa Arab. Tapi bisa juga dibaca di situ. Itu semua tasawuf ilmi ya, Pak ya. Tasawuf yang berkenaan dengan ilmu. Kemudian tasawuf amali, ya kita bisa, misalnya yang bisa kita amalkan sekarang ini, paling tidak kita semua harus punya wirid yang harus kita jalankan secara disiplin. Artinya kita memang diperintahkan berzikir, dan berzikir itu tidak ada waktunya diperintahkannya kan. Uzkurullaha zikran katsira, zikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tapi paling tidak ada zikir favorit kita yang kita amalkan secara disiplin dan tidak boleh ditinggalkan. Juga harus ada zikir pagi atau sore, karena dalam Al-Quran disebutkan waktu zikir yang paling baik itu kalau kita mau zikir rada banyak, itu ba'da subuh atau ba'da maghrib. Berdasarkan ayat Al-Quran, tasabbihuhu bukratan wa asila, dan bersucikanlah nama dia, sucikanlah dia pada waktu pagi dan pada waktu sore. Jadi itu waktu-waktu untuk berzikir, ba'da subuh dan ba'da maghrib harus punya wirid.
Wiridnya apa saja. Bisa saja kita wiridnya itu membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang menganjurkan membaca ayat Al-Quran dengan aturan tertentu, itu setiap sholat usahakan secara disiplin baca sekian ayat, dan biasanya 1 bulan itu selesai. 1 hizab kalau saya tidak salah. Indonesia biasanya tidak pakai hizab, kita pakai ain ya, pakai ruku. Misalnya kita 1 ain aja 1 kali itu diamalkan. Atau misal kita memilih istighfar, biasanya untuk pemula yang paling bagus itu istighfar. Setiap ba'da sholat, setelah zikir yang lazim itu yang disebut, zikir itu ada macam-macam kan. Ada yang disebut rotib. Rotib itu ialah zikir yang biasanya bersama dengan sholat, yang mengiringi atau sesudah sholat, itu disebut rotib. Kemudian wirid itu zikir-zikir yang kita pilih aja untuk kita amalkan. Katakanlah asal disiplin aja, baca istighfar 100 kali untuk setiap ba'da sholat. Ini biasa di kalangan tarekat lah, itu biasanya ada macam-macam amalan itu. Tapi buat kita ini, sementara ini, pokoknya kita punya wirid tertentu saja. Istighfar, atau tasbih, atau la ilaha illallah, atau baca Quran. Dan tasawuf amali itu katanya tidak bisa diajarkan, itu harus diamalkan. Artinya nanti ada semacam pengalaman yang tidak bisa ditransmisikan kepada orang lain, karena pengalaman itu adalah hasil perkembangan ruhaniyah kita sendiri. Atau bisa juga kita mengamalkan sebagian dari asma Allah. Karena buat para pemula, ambillah asma Allah yang paling sering disebut dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada juga orang melalui zikirnya, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Nama Allah saja itu disebut misalnya 100 kali. Kalau Bapak masih merasa kurang juga, ada 1 juga riyadhah yang bisa kita amalkan dan kita biasakan dalam hati, dan itu rada sulit. Yaitu kita selalu menggetarkan dalam hati nama Allah. Ya Allah, 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 Allah. Kapan saja, misalnya di mobil, mau tidur juga sampai tidur, Allah, Allah, Allah. Dari pengalaman saya, itu hampir selalu di pertengahan itu. Kita tadi itu sedang mikir Allah, Allah, tapi tahu-tahu lagi mikir harga dolar. Ya. Dia tidak terasa itu. Saya jadi teringat sabda Nabi bahwa hati kita ini seperti daun kan, yang berada di padang pasir dan ditiup oleh angin yang menderu-deru. Jadi dia tidak pernah bisa menetap dalam satu tempat kecuali dengan disiplin yang cukup kuat itu. Jadi selalu saja dalam bahasa Arab kebetulan qalb itu satu asal kata dengan takallub. Takallub artinya perubahan, pergantian. Dan Nabi berkata, sumiyal qalb litaqallubihi. Dinamai hati karena seringnya berubah-ubah. Dengan membaca Allah, Allah, Allah itu secara terus-menerus kita melatih. Dan jangan putus asa kalau memang selalu begitu. Akhirnya tiba-tiba hilang aja itu Allah kita ini ketiup angin. Dan tiba-tiba yang kita pikirkan yang lain lagi gitu. Itu biasa. Kita kan membagikan buku Elements of Sufism. Itu ada buku juga untuk Bapak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi mengatakan pada zaman Nabi itu tasawuf ada praktek, tidak ada kata-kata. Dan zaman sekarang kata-kata ada, praktek tidak ada. Dan mulai abad keberapa itu dimulai ilmu tasawuf tadi? Bagaimana sekarang kalau mengatakan ilmu tasawuf itu menyimpang dari syariat gitu? Dan definisi tasawuf itu pun sebenarnya bagaimana definisi tasawuf itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tugas Pak Agus Abu Bakar untuk menjelaskan apa definisi tasawuf yang sebenarnya. Tasawuf itu muncul kira-kira pada abad ketiga, Pak. Istilah tasawuf itu pada abad ketiga Hijrah. Sebelumnya kata tasawuf itu disebut dengan kata zuhud, az-zuhud. Imam Ahmad bin Hambal misalnya tidak menulis sebuah kumpulan hadis tentang tasawuf, tapi beliau beri nama Kitab Zuhud, kitab tentang zuhud. Tidak disebut
tasawuf. Nah, karena tasawuf itu muncul belakangan, masih terjadi perdebatan di antara para ulama tentang asal-usul kata-kata itu. Ada yang menyebutkan tasawuf itu berasal dari kata suf, yang artinya wool, atau baju dari bulu. Karena dulu orang yang menjalani kehidupan kesufian itu berusaha hidup sederhana. Waktu itu baju bulu yang kasar dan biasanya bau adalah lambang kesederhanaan. Sekarang baju wool itu lambang kekayaan. Kemudian ada yang menyebut tasawuf itu berasal dari kata sof, barisan, yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan bangunan yang kokoh. Ada yang menyebut juga dari kata sofa, yang artinya menjernihkan, membersihkan. Jadi tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati, untuk menjernihkan hati. Ada juga yang kebablasan. Katanya tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani theosophos. Sophos artinya kebijakan, theo Tuhan. Ya, jadi kebijakan ketuhanan. Tidak jadi soal apa saja asal usul. Tetapi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inti tasawuf itu artinya, kalau kita mau menjadi sufi, maksudnya ialah bahwa kita sudah memutuskan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan dipanggil terus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Al-Qur'an misalnya disebut fa'aina tazhabun, mau kemana kalian ini? Fa'aina tazhabun, where are you going? Kita ini habis-habisan tuh macam-macam yang kita lakukan itu. Fa'aina tazhabun, mau kemana kalian itu? Nah, kemudian di dalam Al-Quran disebut inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi berangkat menuju Tuhanku supaya dia membimbing aku. Nah, agama Ibrahim itu, yaitu agama yang memilih untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu tentu kita memerlukan peta ini, supaya kita tidak tersesat. Nah, peta itulah yang disebut ilmu tasawuf. Tasawuf itu hanya memberikan peta-peta ini. Nah, kemudian apa tasawuf itu bertentangan dengan syariat? Tidak, tasawuf adalah bagian dari syariat. Setiap orang kami jadikan syariat dan jalannya. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tasawuf bukan bertentangan dengan syariat. Tasawuf itu cuma kelanjutan dari perjalanan syariat kita. Kalau ini kita buat lingkaran, ini biasa disebut tariqat, dan ini hakikat. Tariqat dan hakikat ini yang dipelajari di dalam tasawuf. Lingkaran besar ini syariat dipelajari dalam fikih. Itu artinya kalau orang menjalankan tariqat, pastilah dia menjalankan syariat. Karena tariqat itu masih berada di dalam bagian syariat. Jadi setiap orang menjalankan tariqat, pastilah dia menjalankan syariat. Walaupun tidak semua yang menjalankan syariat itu sudah sampai kepada tariqat. Tapi setiap yang menjalankan tariqat, pastilah dia menjalankan syariat. Dan setiap orang yang sampai kepada hakikat, pastilah dia menjalankan tariqat dan sekaligus juga menjalankan syariat. Karena itu keliru kalau ada orang yang menyebut tasawuf atau menyatakan dirinya sufi lalu sudah meninggalkan syariat lagi. Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Tuhan. Bagi setiap orang di antara kamu, kami jadikan syariat dan jalannya masing-masing. Jadi setiap kita ini dalam perjalanan menuju Allah punya rute yang berbeda-beda. Dalam perjalanan kita menuju Allah itu macam-macam. Ada yang sudah jauh berjalannya, ada yang baru mulai, ada yang sudah larinya kencang, ada yang masih tertatih-tatih. Bahkan ada yang terus-menerus tersungkur aja. Setiap kali dia berdiri, jatuh lagi, berdiri, jatuh lagi.
Dan karena yang dirindukan oleh seorang sufi ialah satu keadaan ketika kita sudah tersungkur, berusaha bagaimanapun kita tersungkur lagi, sampai kita akhirnya pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohonkan bantuan Dia untuk membimbing kita. Memang betul, seringkali ada orang yang mengaku dirinya sufi tapi kemudian meninggalkan syariat. Pastilah itu bukan sufi yang sebenarnya. Mungkin ada juga ya beberapa tarekat yang menyimpang dari syariat, dan kalau menyimpang dari syariat tidak boleh kita ikuti, karena tarekat yang benar haruslah sesuai dengan syariat. Belajarlah di pusat kajian tasawuf. Sebetulnya gampang sekali kita melihat apakah tarekat itu benar atau tidak. Tadi pagi kita membicarakan tentang syarat-syarat seorang guru, karena inti tarekat itu sebetulnya adalah keharusan kita punya guru ini. Karena bisa saja kita baca peta itu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tapi tampaknya lebih enak kalau ada orang yang sudah berpengalaman, dan itu harus kita jadikan guru. Biasanya guru itu mengajar dalam sebuah tarekat berdasarkan pengalaman dia dalam perjalanan rohani. Jadi map-map itu sudah dia hafal betul. Kalau kamu pilih ke situ nanti ketanggur batu karang, kalau ke sini nanti kamu tenggelam di sungai. Biasa ditunjukkan oleh guru yang berpengalaman itu. Nah, biasanya untuk kita ketahui apakah aliran itu sesat atau tidak, lihat aja itu perilaku gurunya. Kalau misalnya gurunya itu ternyata sangat mementingkan hal-hal yang duniawi, sudah jelas itu harus kita tinggalkan. Karena bagaimana kita menuju Tuhan kalau gurunya masih terikat dengan dunia? Mereka tidak boleh melupakan dunia, Ustaz. Iya, tidak boleh. Untuk mengenal Allah tadi, orang menjalankan tarekat pasti akan syariat akan. Nah, untuk mengenal Allah tadi kan ada 3 cara, Ustaz. Satu, mengenal Allah karena mendengar gitu. Guru-guru ngasih tahu tadi, katakan Ustaz. Kedua, dengan dalil-dalil, tentunya dengan syariat-syariat tadi. Iya. Terus keempat mungkin dengan bertemu dengan Allah. Nah, letak tarekat ini di mana, Ustaz? Itu betul sekali tuh dari Bapak. Jadi sebetulnya kita punya beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Cara orang awam ialah kita mengenal Allah dengan mengikuti pembicaraan dari para ustadz, ya, para kiai, guru-guru kita. Yang kedua, dengan menggunakan akal kita. Kita belajar sendiri, dalil-dalil, ya, pembuktian-pembuktian. Kita akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, ada yang mengenal Allah itu dengan mencintainya, dengan hati itu, dengan kecintaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, kalau tak kenal maka tak sayang. Dalam tasawuf itu peribahasa itu diubah, kalau tak cinta maka tak kenal. Jadi kalau kita ini tidak cinta kepada Allah, kita tidak akan mengenal Dia. Itu pengetahuan yang kita peroleh dari guru-guru, dari akal kita. Itu pengetahuan yang tidak bisa diandalkan. Orang itu hanya bisa mengenal sesuatu karena kecintaannya. Nah, itulah yang dipelajari dalam tasawuf yang ketiga itu. Yang tasawuf itu, yang dengan dalil-dalil itu yang dipelajari dalam fikih. Kalau yang pertama itu dari guru-guru, itu yang dipelajari di sini. Kita dengar dari guru-guru, ya. Mungkin gambaran saya yang keliru, sehingga bayangan saya sekarang untuk belajar tasawuf itu kita harus mempelajari syariat dan punya akidah. Pertanyaannya ialah sampai tingkat mana ini syariah itu kita miliki dulu baru bisa tasawuf. Nah, apa selesai dulu syariat, tapi kan nggak kan habis-habis selama hidup kita. Pertanyaan kedua, ini Bapak tadi menggunakan beberapa contoh buku, tapi saya nggak dengar Bapak menyebutkan mengenai tasawuf modern Buya Hamka. Bagaimana pilihan Bapak mengenai itu? Terima kasih. Buku Buya Hamka itu bagus juga sebagai pengantar, karena beliau berceritanya juga dengan sangat bagus. Kita terbawa dengan gaya cerita Buya Hamka. Bahkan menurut saya buku yang pertama kali saya menarik saya kepada kajian tasawuf adalah buku Buya Hamka itu. Sayang sekali bahwa buku itu kadang-kadang rada sulit kita dapatkan. Kalau saya tidak salah sekarang dicetak kembali itu, bisa kita pelajari. Buku itu jadi sangat penting karena ditulis oleh Buya Hamka yang sekaligus tokoh Muhammadiyah. Sementara banyak Muhammadiyah tidak suka tasawuf, gitu. Jadi lebih bagus baca tasawuf dari orang yang dari sebuah organisasi yang tidak suka tasawuf. Tapi Mas Amin suka tasawuf, karena itu beliau berani.
Kemudian, nah Pak, sejak kapan ini kita harus mempelajari tasawuf? Sebetulnya sejak pertama kali juga kita belajar, itu kita harus dua-duanya itu kita belajar itu. Segi-segi syariat dan segi-segi tasawuf itu. Malahan kalau menurut Al-Quran, ketika Tuhan mengajarkan melalui Luqman bagaimana cara kita mendidikkan agama kepada anak-anak, itu yang saya lihat pendekatan pertama adalah pendekatan tasawuf. Misalnya di situ disebutkan anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Itu kalau kita ngajarkan kepada anak-anak pertama kali, ajarkanlah anak-anak kita itu untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan ajarkan kepada mereka bahwa mereka itu semua sedang berjalan menuju Tuhan. Ilayya, kepada akulah al-masir, tempat kembali kamu. Dan itu inti tasawuf. Inti tasawuf ialah bagaimana kita mengabdi kepada Allah itu karena rasa syukur, karena rasa terima kasih kita kepada anugerahnya. Jadi janganlah kita ajarkan kepada anak-anak itu pada awal-awal sudah langsung itu surga dan neraka, ditakut-takuti dengan neraka sehingga anak mengalami depresi mental. Mungkin dia jadi baik, tapi jadi baiknya itu karena gangguan psikologis. Tapi tanamkanlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa terima kasih. Nah, pendekatan fikih yang kita sebut pendekatan syariat, itu pendekatan sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, benar atau tidak benar, masuk surga atau masuk neraka. Tuhan itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda oleh ahli fikih dan ahli tasawuf. Dalam pandangan ahli fikih, Tuhan adalah seorang hakim yang galak. Dalam tangannya ada palu itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu masuk neraka. Kalau kamu lakukan ini, kamu masuk surga. Tuhan itu wajahnya wajah yang menakutkan, syadidul iqab. Dan itu tidak salah. Itulah wajah Tuhan yang membuat hukum. Itu wajah Islam dalam bentuk syariat. Tapi kemudian Tuhan juga punya wajah yang penuh kasih sayang. Orang sebut itu sifat-sifat jamaliyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat itu mengungkapkan sifat-sifat jalaliyah. Mestinya jalal itu ngajarnya syariat. Nah, jamal itu mengajarkan tasawuf. Sifat jalaliyah, kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pertanyaannya, dua-duanya itu kita bareng-bareng aja itu. Kita belajar syariat. Karena sebetulnya tasawuf itu masih tetap syariat juga itu. Hanya pendekatannya saja sekarang itu yang berbeda. Orang yang mengatakan bahwa syariat dululah nanti kita pelajari. Kalau syariatnya sudah kuat, barulah kita belajar tasawuf. Itu ilmu syariat itu luar biasa banyaknya tuh Pak. Nggak bakal keburu. Sedangkan tasawuf itu, it's not something to talk about. Ini juga something to act upon, something to do. Itu tasawuf itu. Dan kalau kita hanya mau mengamalkan sesuatu setelah nanti belajar syariat selesai, kapan ini kita mengamalkan tasawuf itu gitu. Karena ada cerita dari Imam Al-Ghazali. Ada orang yang kerjanya itu belajar ilmu syariat terus menerus. Sampai di sebuah padang pasir, karena dia menemukan batu besar, ada tulisan. Bacalah tulisan di balik batu ini, kata tulisan itu. Ketika dibalikkan batu itu, ada tulisan di baliknya. Mengapa engkau mencari ilmu terus menerus? Padahal ilmu yang sudah engkau pelajari pun belum engkau amalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu sudah masuk tasawuf itu. Mengamalkan ilmu itu. Jadi gitu Pak. Sambil jalan aja kita ini. Ada syariatnya, ada tarikatnya. Cuma biasanya kita ini seringkali keasikan di dalam syariat. Akhirnya terpesona kita dengan syariat itu. Senang seperti anak-anak bermain-main itu. Kebetulan mainannya itu menyenangkan. Akhirnya tidak pernah menggubris lagi tarekat atau tasawuf karena kita sudah keasikan dengan syariat itu. Nah, kalau kita keasikan dengan syariat, ada beberapa perilaku yang tampak. Pertama, kita cenderung menegaskan perbedaan di antara kita. Dan kedua, biasanya kita menjadi hakim
yang menunjukkan mana mazhab yang benar dan mana mazhab yang salah. Yang paling repot lagi, kita merasa kitalah mazhab yang benar, dan mazhab selain kita itu semuanya salah. Kalau sudah sampai puncaknya, kita mengambil alih posisi malaikat zabaniyah. Kita masukkan ke neraka semua orang yang tidak sepakat dengan kita, dan mempersilahkan ke surga semua orang yang sependapat dengan kita. Itu paling repot. Kalau terlalu keasikan dalam syariat, kata Sayyidina Ali, ada 3 macam orang beribadah. Satu, ada orang beribadah karena takut akan siksa Allah. Itulah ibadahnya budak-budak belian, ibadatul ibad. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena ingin mendapatkan pahalanya. Itulah ibadahnya para pedagang. Dengan Allah saja dia transaksi, dagang. Orang yang beribadah pada tingkat seperti itu kerjanya menghitung-hitung pahala. Berapa Pak Ustadz pahala salat di Masjidil Haram itu? 100.000 kali salat di tempat yang lain. Jadi pulang haji dia tidak salat lagi, karena sudah cukup yang 100.000 di Masjidil Haram. Ya, secara matematik ya. Ada ibadah orang yang sangat matematis. Jadi biasa ngitung-ngitung pahala. Sampai zakat pun ditahan dulu sampai bulan puasa. Karena katanya mengeluarkan zakat di bulan puasa itu pahalanya lebih besar. Padahal misalnya sudah ada orang yang sangat membutuhkan itu dalam keadaan emergency, dan dia punya zakat, tidak mau dia keluarkan karena pahalanya sekarang secara matematis sepersekian dari pahala di bulan Ramadan. Jadi biasanya pesantren-pesantren itu dapat duit terlalu banyak di bulan Ramadan, dan biasa mubalik juga cerita tentang pahala yang besar di bulan Ramadan itu untuk bersedekah, karena di bulan yang lain mereka tidak mengirimkan sedekahnya. Itu ibadah yang kedua. Itu ibadah orang-orang syariat, tidak salah itu. Kalau kita beribadah karena ingin dapat pahala, tidak salah. Al-Quran juga menyebutkan begitu kok. Beribadahlah kamu untuk mencapai ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala keperluannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada orang yang rajin salat malam supaya bisa lepas dari krisis, itu salatnya salat pedagang, dan that's okay, dan itu boleh. Al-Quran juga mengajarkan begitu. Kalau orang salatnya karena takut siksa juga boleh. Nah, tapi orang-orang sufi kita memilih salat yang ketiga. Kata Sayyidina Ali, ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena rasa terima kasih kepadanya, syukran lahu. Dan itulah ibadahnya orang-orang merdeka, kata Sayyidina Ali. Hanya orang seperti itu yang merasakan nikmatnya beribadah, karena dia beribadah karena syukur. Itulah sebetulnya maksud pelajaran-pelajaran tasawuf di sini ini. Bagaimana kita supaya bisa merasakan ibadah yang dilandasi rasa syukur, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mencapai apa yang dicapai oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Itu sufi perempuan yang berkata begini dalam doanya, ya Allah, jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, berikanlah surga itu kepada hamba-hambamu yang lain. Kalau aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah diriku ke neraka, dan besarkanlah tubuhku sampai tidak ada tempat bagi yang lain untuk masuk ke situ. Bagiku ya Allah, wajahmu sudah cukup. Itu Rabi'ah. Artinya dia sudah tidak lagi mengharapkan surga dan neraka. Kalau dia mengharapkan surga, kasihkan saya itulah kepada orang yang berbondong-bondong itu mau cari surga, berebutan itu mau cari surga. Nah, kalau saya beribadah karena takut neraka, itu masukkan saya ke neraka, sehingga saya mengisi setiap relung di neraka itu, dan tidak ada lagi hambamu yang lain yang bisa dimasukkan ke situ. Itu kata Rabi'ah. Sufi pertama yang orang sebut the first Sufi. Sufi yang pertama sebetulnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang kebetulan seorang perempuan. Itu karena dia perempuan jarang sekali disebut Sufi yang pertama secara istilah gitu. Tapi kalau dalam praktek ya Sufi pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara praktek. Tapi nisbat kata Sufi yang pertama
itu diberikan antara lain kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya mohon maaf kalau ada beberapa kekeliruan.